Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas beberapa soal pertidaksamaan nilai mutlak, yang mana soal pertidaksamaan nilai mutlak ini memerlukan banyak analisis mengerjakannya. Untuk itu Bapak di sini akan membantu Ananda memahami pertidaksamaan nilai mutlak ini lebih paham materinya. Langsung saja soal yang pertama, mutlak x kuadrat dikurang 2x kurang 1 kurang 2 kecil dari 0. Nah, untuk ini kita terlebih dahulu pindahkan 2 ke ruas kanan agar bisa berlaku sifat mutlak, sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, yang mana harus tunggal, tidak ada angka yang lain di luar mutlaknya nih. Ya, jadi ini kan ada nih di luar mutlaknya min 2. Jadi kita harus pindahkan dulu, pindah ruas. Oke, kita bahas ini mutlak x kuadrat dikurang 2x kurang 1. Nah, ini pindah ruas ya, maka ini menjadi kecil dari 2. Nah, ingat berlaku sifat nilai mutlak, mutlak x kecil dari a, maka penyebarannya apa? Yaitu min a kecil x kecil dari a. Oke. Nah, kalau di dalam mutlaknya x kuadrat kurang 2x kurang 1 ya tetap membentuk seperti ini. Yang mana a-nya 2, berarti di sini min 2. Oke, min 2 kecil dari x kuadrat dikurang 2x kurang 1 kecil dari 2. Nah, di sini ada dua hal, Ananda. Yang pertama kita ambil terlebih dahulu yang ini ya. Dan yang kedua nanti kita ambil yang bagian yang ini, yang x kuadrat kurang 2x kurang 1. Jadi kita ambil dulu yang ini, yang pertama ya. Kita buat aja yang pertama. Yang pertama kita ambil dulu min 2 kecil x kuadrat dikurang 2x kurang 1 ya. Nah, ini yang pertama kita ambil. Agar bisa mudah difaktorkan, maka yang x kuadratnya sebaiknya berada di ruas kanan. Berarti di sini x kuadrat dikurang 2x kurang 1 besar dari min 2. Nah, x kuadrat kurang 2x kurang 1 besar min 2. Min 2 biar bisa difaktorkan kan ruas kanan harus sama dengan 0, harus 0. Maka min 2 ini bisa pindah ke sini. Itu akan menjadi x kuadrat dikurang 2x. Nah, min 2 kan min 1 tambah 2 jadinya ya, ditambah 1 besar dari 0. Ditambah 1 besar dari 0. Oke. Kemudian ini bisa difaktorkan. Bisa. Faktornya apa? Faktornya adalah jika dikali hasilnya positif 1, jika dijumlah hasilnya min 2. Nah, di sini berarti x min 1 dan x min 1 juga ya. Min 1. Oke, ini min 1 ya. Min 1. Oke. Kan min 1 tambah min 1 min 2, min 1 kali min 1 positif 1. Maka selanjutnya kita buat garis bilangan. Pembuat 0 ini kan 1. Pembuat 0 ini kan 1. Sama angkanya, tidak masalah, kita harus tetap buatkan garis bilangan walaupun angkanya sama. Di sini tidak pakai sama dengan, maka dia akan menjadi bulat kosong. Menjadi bulat kosong. Nah, di sini 1. Nah, ingat kalau besar dari gimana? Besar dari itu terbuka atau tertutup? Ya, kalau besar dari dia selalu terbuka garis bilangannya. Nah, ini dia. Besar dari. Oke. Ini HP yang pertama. Jadi walaupun angkanya sama, tetap harus dibuatkan sifatnya. Walaupun angkanya sama, di sini itu yang Bapak tekankan bahwa kalau angkanya sama tetap dibuatkan garis bilangannya. Kalau besar dari dia terbuka, kalau kecil dari dia tertutup. Nah, ini yang pertama. Untuk HP yang kedua, untuk yang bagian yang keduanya adalah yang bagian yang ini ya. Ya. X kuadrat dikurang 2x
kurang 1 kecil dari 2. Agar bisa difaktorkan, yang di ruas kanan itu haruslah sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 2x kurang 3 ya, kurang 3 kecil 0. Ini bisa nak difaktorkan? Ya, ini bisa difaktorkan. Berapa faktornya? Jika dijumlah hasilnya min 2, jika dikali hasilnya min 3. Berapakah dua bilangan itu? Nah, di sini kita dapatkan min 3 sama plus 1 ya. Min 3 sama plus 1. Plus 1. Kan min 3 tambah 1 min 2. Min 3 kali 1 adalah min 3. Nah, jadi setelah itu kita buatkan garis bilangannya. Kita buat di sini saja. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu. Ini pembuat nolnya adalah 3 ya. Ini pembuat nolnya adalah min 1. Nah, jadi sesuai urutan garis bilangan, min 3 min 1 dan 3 ya. Berarti di sini bulat penuh atau bulat kosong ya. Ini karena tidak pakai sama dengan, dia bulat kosong. Di sini sama di sini ya. Di sininya min 1, di sini 3. Karena kecil dari terbuka atau tertutup? Benar, yaitu tertutup. Nah, jadi HP2-nya adalah ini. Kemudian kita gabungkan garis bilangannya. Garis bilangannya kita gabungkan. Nah, dapatlah di sini kita garis bilangannya. Dari HP yang pertama cuma 1 angka, kemudian ini ada 2 angka. Sesuai urutan garis bilangan. Di sini min 1, di sini 1, dan di sini adalah 3 ya. Dari HP1 kita pindahkan saja. HP1 ke kiri dan ini ke kanan. Nah, dan dari HP2 adalah min 1 sampai 3. Nah, min 1 sampai 3. Oke. Min 1 sampai 3. Mana yang paling banyak kena arsir? Adalah yang ini, dari min 1 sampai 1, 1 sampai 3. Jadi HP-nya adalah HP-nya adalah dari HP dari min 1 kecil dari X kecil 1 atau 1 kecil X kecil 3. Yang terdapat pada option yang ini ya, yang C ya, min 1 sampai 1, 1 sampai 3 yang ada terdapat pada option yang C. Nah, seandainya misalnya saja pada bagian 1 ini bulat penuh. Seandainya bulat penuh. Nah, jadi bisa langsung kita menuliskan dari min 1 sampai 3 kalau dia bulat penuh. Kenapa? Karena dia satunya masuk. Sementara tadi kan satu kan tidak masuk karena tidak pakai sama dengan. Makanya harus tersekat dia di angka 1. Min 1 sampai 1, 1 sampai 3. Yang mana satunya sendiri tidak masuk. Seandainya pakai sama dengan seperti ini, boleh kita buat kesimpulannya bahwa dari min 1 sampai 3 langsung, karena 3 boleh masuk. Sementara untuk kasus yang tadi, satunya tidak boleh masuk karena dia bulat kosong. Nah, jadi bentuk itu harus Anda pahami. Kalau dia bulat penuh, berarti memenuhi angkanya. Seandainya bulat kosong, berarti dia tersekat nanti ya, akan tersekat pada angkanya. Oke, selesai soal yang pertama. Kemudian kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua adalah seperti ini. Batas nilai X yang memenuhi mutlak X kuadrat kurang 8 kecil sama dengan 28. Nah, kita tulis dulu soalnya. Mutlak X kuadrat dikurang 8 kecil sama dengan 28. Oke. Seperti sifat nilai mutlak. Yang kecil dari berarti yang mutlak X. Kalau pakai sama dengan kita pakai juga sama dengan ya, tidak masalah. Nah, berarti dia akan menjadi min A kecil sama dengan X kecil sama dengan A ya. Untuk yang kecil dari. Nah, sama halnya untuk yang ini, untuk soal yang ini. Berarti yang akan menjadi min 28 kecil sama dengan X kuadrat dikurang 8 kecil sama dengan
28 ya. Seperti biasa, ada dua hal di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama kita ambil dulu yang bagian yang kiri ya. Yang ini dulu kita ambil, yaitu min 28. Min 28 kecil sama dengan X kuadrat dikurang 8 ya. Kurang 8. Nah, ini bisa kita pindahkan agar bisa difaktorkan yang dengan mudah. Ini X kuadrat kurang 8 besar sama dengan min 28. Nah, X kuadrat kurang 8 besar sama dengan min 28. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. X kuadrat besar sama dengan berapa nih min 28 ditambah 8 ya min 20. Ini bisa nggak difaktorkan? Kalau kita pindahkan kan akan menjadi X kuadrat ditambah 20 ya. Ditambah 20 besar sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini tidak bisa kita faktorkan walaupun dengan menggunakan rumus ABC nanti akan dapat dalam akarnya itu negatif. Kemudian kita buatlah penalaran di sini ya, kita buat sebuah penalaran bahwa kita setuju enggak semua bilangan baik positif maupun negatif jika dikuadratkan sudah pasti hasilnya positif. Misalnya min 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan hasilnya kan positif. Misalnya min 2 dikuadratkan, kan hasilnya juga positif. Nah, jadi berapapun nilai X di sini, baik positif maupun negatif, pasti hasilnya selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, kan muncul pertanyaan, apakah ada enggak bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif? Ya, tidak ada. Pertanyaan yang kedua, apakah ada enggak bilangan positif yang lebih besar daripada bilangan negatif? Ya, semua bilangan. Jadi kita buat di sini kesimpulannya adalah semua bilangan. Semua bilangan. Oke, ini kita bilangan. Nah, kenapa semua bilangan? Berapapun nilai X yang kita masukkan, misalnya 0 dikuadratkan, besar enggak dari min 20? Besar. Min 1 dikuadratkan, besar enggak daripada min 20? Besar. Min 2 dikuadratkan kan 4, besar enggak daripada min 20? Misalnya 5 positif nih, kita masukkan ke sini, besar enggak dari min 20? Berapapun bilangan yang kita masukkan ke dalam nilai X ini, pasti dia akan selalu lebih besar daripada min 20. Jadi untuk bagian yang ini Bapak jelaskan secara detail bahwa jika nanti berbentuk X kuadrat ditambah 20 ditambah ya, itu tidak usah kita faktorkan, tidak usah kita pakai rumus ABC, tinggal kita buat penalaran. Tapi kalau seandainya X kuadrat kurang 20 bisa difaktorkan. Ada nanti setelah ini contohnya, kalau berbentuk X kuadrat dikurang 20 itu bisa difaktorkan. Itu bisa faktorkan baik menggunakan rumus ABC atau dengan menggunakan aljabar. Tapi kalau sudah dia positif, kan pindah ke sini kan negatif nih. Kalau negatif, kita buat kesimpulannya. Kalau besar dari, kita buat semua bilangan. Kalau kecil dari, adalah himpunan kosong. Seperti yang Bapak tanyakan tadi, ada enggak bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif? Tidak ada. Ya, tidak ada. Misalnya saja kita jumpa dengan bentuk seperti ini. X kuadrat kecil sama dengan min 5 misalnya. Bagaimana kesimpulan kita? Misalnya X kuadrat tambah 5 lah misalnya. X kuadrat tambah 5 kecil sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat kecil sama dengan min 5 kan? Nah, di sini sudah mentok, kita buat penalaran. Ada enggak bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif? Bapak kenapa menunjuk di sini positif? Berapapun nilai bilangan yang kita masukkan, pasti setelah dikuadratkan hasilnya positif kan? Misalnya min 1 kita masukkan ke sini dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan 1. Lebih kecil enggak daripada min 5? Salah kan? Berapa lagi kita masukkan misalnya? Misalnya kita masukkan 3. 3 dikuadratkan. 3 kuadrat berarti 9. 9 kecil enggak daripada min 5? Tidak kan? Harusnya besar kan? Maka di sini kalau misalnya kecil dari, kita buat penalarannya, kesimpulannya adalah himpunan kosong. Kalau seandainya bilangan
yang kecil dari, tandanya kecil dari. Tapi kalau yang besar dari, tandanya kalau yang besar sama dengan atau besar itu nanti kita buat semua bilangan. Ya, ini sedikit perlu pemahaman Anda. Kalau misalnya kurang, x kuadrat kurang 5 itu bisa difaktorkan. Kalau ditambah nanti kan pindah ke sininya min 5. Itu tidak bisa difaktorkan, tinggal kita buat sebuah kesimpulan, sebuah penalaran apa kesimpulan dari persamaan itu ya. Jadi berapapun nilai x yang dimasukkan, baik nilai x yang positif maupun negatif, nanti setelah dikodekkan menjadi positif. Kemudian kita buat kesimpulannya, apakah dia semua bilangan atau himpunan kosong. Nah, kalau dia kesimpulannya semua bilangan atau himpunan kosong, kita abaikan saja. Nah, selesai bagian yang pertama ya. Ini perlu penjelasannya, analisisnya. Kita ambil yang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah yang ini. X kuadrat dikurang 8 kecil sama dengan kecil sama dengan 28. Nah, ini bisa kita vektorkan, yaitu x kuadrat 28 nya pindah ya, berarti ini akan menjadi min 36 kecil sama dengan 0. Ada enggak faktornya ini? Anda harus ingat sebuah aljabar yang sangat menarik, bahwa di sini a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, di sini kata kuncinya ya. Penjabarannya apa? A kuadrat kurang b kuadrat, ada yang tahu? Oke, benar sekali, yaitu a tambah b dikali a kurang b ya. A kurang b. Oke, ini kita pindahkan dulu. A tambah b dikali a kurang b. Nah, ini bisa enggak kita jabarkan ini x kuadrat kurang 36 itu kita pandang dia bentuknya seperti ini. Yang mana 36 itu sendiri kan dari 36 ya. 6 kuadrat ya. 36 itulah 6 kuadrat. Berarti x kuadrat dikurang 6 kuadrat kecil sama dengan 0. Nah, di sini berbentuk a kuadrat kurang b kuadrat. Nah, anggap ini sebagai a, yang 6 ini sebagai b. Bisa kita buat seperti ini. Berarti akan berbentuk x tambah 6 dikali x kurang 6 kecil sama dengan 0. Ya. Jadi bentuk aljabar ini sangat penting Bapak tekankan bahwa aljabar bentuk ini sangat berguna nanti terpakai dalam menyelesaikan soal nilai mutlak secara mudah ya. Dengan bentuk ini a kuadrat dikurang b kuadrat itu adalah a tambah b kali a kurang b. Ya. Nah, ini pembuat nolnya adalah min 6 dan ini pembuat nolnya adalah 6. Kita buat garis bilangan. Kita buatkan garis bilangannya dulu. Di sini pakai bulat penuh ya, karena pakai sama dengan. Di sini bulat penuh dan di sini juga bulat penuh. Sesuai urutan garis bilangan berarti di sini min 6 dan di sini adalah 6. Kalau kecil dari terbuka atau tertutup? Ya, tertutup. Nah, jadi ini ya jawabannya. Bagaimana cara menuliskannya? Kan pakai sama dengan ini. Kita arsir dulu, kita arsir. Jadi HP-nya adalah HP itu dari min 6 bulat penuh ya, kecil sama dengan X kecil sama dengan 6. Yang mana ini terdapat pada option yang B ya. Yang ini ya. Oke. Jadi yang Bapak tekankan di sini ada dua hal, bahwa jika nanti berjumpa x kuadrat ditambah dengan sebuah angka, maka itu kita buat kesimpulannya. Apakah dia semua bilangan atau himpunan kosong? Karena ada dua kemungkinan. Dan kalau dia berbentuk negatif, misalnya x kuadrat dikurang 20, itu baru bisa difaktorkan. Kita pakai aljabar yang ini. A kuadrat dikurang b kuadrat, yaitu a tambah b dikali a kurang b. Bapak tekankan di sini lagi. Bapak tuliskan lagi rumusnya, bahwa ini aljabar yang pernah Anda jumpai di SMP ya sebelumnya, bahwa a kuadrat dikurang b kuadrat, kurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a dikurang b. Oke, ini silakan Anda catat sebagai sebuah tambahan ini aljabar yang sangat penting yang bisa membantu menyelesaikan soal-soal
persamaan pertidaksamaan nilai mutlak dengan teknik aljabar ya. Oke, kita akan bahas sekitar 5 soal. Ini kita coba lihat soal yang ketiga yang akan Bapak bahas di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Mutlak x kuadrat dikurang 160 besar sama dengan 9. Ingat mutlak yang besar dari sifatnya apa? Misalnya mutlak x pakai sama dengan, ya kita pakai sama dengan. Maka penyebarannya adalah x kecil min a atau x besar sama dengan a ya. Jadi kita pakai sifat yang ini, yang besar dari. Nah, di sini soal kita adalah mutlak x kuadrat dikurang 160 besar sama dengan 9. Nah, kita pakai yang sifat yang pertama. Berarti yang pertama adalah x kuadrat kurang 160 kecil sama dengan min a. Oke, min a-nya di sini a-nya adalah 9 ya, berarti min 9. Nah, ini bisa nak dipindahkan ke sini, akan menjadi x kuadrat dikurang min 160, 9 pindah ke sini ditambah jadinya ya. Min 160 ditambah 9 akan menjadi min 151 kecil sama dengan 0. Ini bisa nak difaktorkan. Kalau kita pakai rumus ABC, kita akan mendapatkan angka yang sangat besar sekali. Maka kita pakai aljabar yang telah Bapak tunjukkan tadi, bahwa a kuadrat dikurang b kuadrat itu akan sama dengan a tambah b dikali a dikurang a kurang b. Nah, pandang ini sebagai bilangan kuadrat. 151 ini bisa kita pandang bilangan kuadrat, yaitu akar 151 dikuadratkan. Akar 151 dikuadratkan berapa? Ya, 151. Ya, jadi ini bisa kita pandang seperti ini ya. X kuadrat kurang akar 151. Oke, 151. Ini agak sulit. 151 dikuadratkan kecil sama dengan 0. Ya, akan membentuk a kuadrat dikurang b kuadrat kan. Nah, berdasarkan sifat yang ini, maka ini akan menjadi x ditambah akar 151 dikali dengan x dikurang akar 151 kecil sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus jeli-jeli dalam melihat sebuah bilangan itu. Kalau dia berbentuk misalnya saja, misalnya saja, di sini kita dapat x kuadrat ditambah 151. Ya, kalau ditambah itu tidak bisa difaktorkan nanti. Jadi kita buat kesimpulan, apakah dia semua bilangan atau himpunan kosong. Ya, jadi kita buat penalarannya. Kalau dia himpunan kosong atau semua bilangan, tidak perlu kita kerjakan. Kebetulan di sini bisa dikerjakan. Nah, jadi kita buatkan garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Di sini pakai bulat kosong ya. Bulat penuh maksudnya, bulat penuh. Karena di sini pakai sama dengan. Nah, akan tidak mungkinlah bilangan negatif dulu, negatif di sini ya. Tapi di sini bilangan min akar 151. Nah, di sini membuat nolnya kan min akar 151. Membuat nol yang ini adalah akar 151. Akar 151. 151. Nah, kalau kecil dari dia terbuka atau tertutup? Tertutup. Nah, jadi HP yang pertamanya dari akar 151 sampai 1 akar 51. Kita ambil bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah yang ini kan besar dari, berarti yang kemudian yang kedua yang ini kita pakai, berarti ini akan menjadi x kuadrat
kurang 160 ya, kurang 160 besar sama dengan 9. Nah, ini akan bisa kita faktorkan. X kuadrat dikurang 169 besar sama dengan 0. Ya, 169 ya. 169 itu bilangan kuadrat enggak? Bilangan kuadrat, yaitu 13 kuadrat. Jadi ini akan menjadi X kuadrat dikurang 13 kuadrat. Kembali kita pakai rumus yang ini, aljabar yang ini ya. Berarti ini akan menjadi, langsung saja kita buat X tambah 13 dikali X dikurang 13 besar sama dengan 0 ya. Jadi kita harus jeli-jeli. Kalau misalnya di sini 625 misalnya, berapa kira-kira? Benar, yaitu 25 kuadrat. Berarti X tambah 25, X kurang 25. Jadi kita harus jeli dalam melihat angkanya yang berbentuk kuadrat. Kalau misalnya tidak berbentuk kuadrat, misalnya 151 tadi, kita akarkan saja. Bisa kok diakarkan. Nah, di sini kita buat garis bilangan. Dia pakai sama dengan ya, berarti dia bulat penuh. Bulat penuh. Di sini min 13. Dan di sini adalah 13. Kalau besar dari terbuka atau tertutup? Terbuka. Nah, sudah selesai kerjaan kita? Belum. Kita gabungkan kedua garis bilangan sesuai urutan garis bilangan. Akar 151 itu perkiraannya berapa? Jadi kita nggak perlu tahu berapa kemungkinan berapa besar angka sebenarnya. Akar 151 nilainya berapa? Diperkirakan saja. Kalau akar 144 kan 12. Kalau 13 169 ya. Berarti 151 antara 12 sampai 13 lah ya. 12 sekian gitu. Jadi kita sesuai dengan urutan garis bilangan, maka yang paling pinggir itu adalah min 13 ya. Min 13 kan. Kemudian baru tadi yang akar 151 tadi ya. Kita perkirakan saja karena diantaranya bilangan kuadrat aja, 144 kan 12. Kalau 169 adalah 13. Kalau 151 berarti di antara itu. Jadi kemungkinannya antara 12 sekian. Tidak sampai 13 ya. Maka di sini adalah min akar 151 dan di sini akar 151 ya. Kan 12, sekian-sekian ya kita sepakati tadi nilainya. Akar 151 dan yang di sini adalah 13. Nah, kita gabungkan kedua garis bilangan. Akar 151 sampai 151, kemudian min 13 ke kiri, ya yang ini, dan yang terakhir 13 ke kanan. Nah, jadi HP-nya adalah yang ini ya. Semuanya sama-sama satu kena arsir, makanya kita pakai yang ini. Jadi HP-nya sangat panjang sekali. HP-nya adalah X kecil sama dengan min 13. Oke. Atau yang ini dari min akar 151 kecil sama dengan X kecil, oke, sorry ini penulisannya, X kecil sama dengan akar 151. Nah, dan yang terakhir atau X besar sama dengan 13. Kita lihat di option. Kita lihat di option bahwa di sini ya, yang C ya. X kecil dari min 13, X kecil min 13, ini dia. Oke, yang ini. Kemudian atau min 151 sampai 151, yang ini dia. Min 151 sampai 151 akar 151 dan X besar dari 13. Oke, terdapat pada option yang C. Oke, ini silakan Anda diulang-ulang. Kita akan bahas lagi sekitar 2 soal lagi agar mudah membantu tugas Anda selesai dan banyak bentuk-bentuknya ya. Nah, ini soal yang keempat. Ini dengan cara permisalan. Ini dengan menggunakan permisalan. Jadi kita misal ya. Misal misalkan. Nah, di sini kan mutlak 5x tambah 2 ya. Kita misalkan
mutlak 5x tambah 2, ini 5, itu misalkan dengan P ya, sama dengan P. Oke. Nah, jadi yang di atas kita pindahkan dulu soalnya, 14. Ini kan P ya tadi ya. Berarti bentuk soal yang di atas adalah 14 ditambah mutlak. Mutlak itu tadi sama dengan apa? Sama dengan P ya. Kecil sama dengan ini P kuadrat. Nah, P kuadrat. Biar bisa difaktorkan dengan mudah, sebaiknya yang di ruas kanan itu yang kuadrat ya. Berarti ini P kuadrat besar sama dengan P tambah 14 ya, 14. Ini bisa diruaskan, di ruas kiri kan karena akan difaktorkan ya. Berarti akan menjadi P kuadrat dikurang P dikurang 14 besar ya. Besar sama dengan 0. Nah, ini kenapa berubah tanda tadi? P kuadrat besar sama dengan P tambah 14 ini karena pindah posisi, tanda pertidaksamaannya berubah tanda. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalnya kita lanjutkan. Oke. Nah, jika dikali hasilnya min 14, jika dijumlah hasilnya min 1. Berapakah bilangannya? Tidak bisa ya. Maka untuk bisa memfaktornya kita mau tidak mau harus menggunakan rumus ABC. Rumus ABC P1,2. Rumus ABC apa? Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 1, dan C-nya min 14. Ya, berarti P 1,2 yaitu min B, berarti min 1 ya, berarti 1 plus minus akar B kuadrat, berarti 1 min 1 dikuadratkan berarti 1 dikurang 4 kali A-nya kan 1 dan C-nya adalah min 14. Min 14 per 2A. Per 2 aja kita buat ya, karena 2 kali 1 ya, per 2 kita tulis saja. Nah, ini kita kurung. Berarti ini akan menjadi P 1,2 sama dengan ini 1 ditambah ini kan min 4 kali 1 kali min 14 positif 56 ditambah 1 ya, jadi akar 57 per 2 kali 1 adalah 2. Nah, jadi ada dua kemungkinan, berarti P1 adalah ini 1 ditambah akar 57 per 2. Dan yang P2 nya adalah 1 dikurang akar 57 per 2. Nah, ingat P tadi adalah kan mutlak 5x tambah 2. Mana yang memungkinkan kira-kira? Ini P ini bernilai positif ya, ini bernilai positif. Ya, kan 1 tambah kali 57 per 2. Ini P ini bernilai positif atau negatif? Ya, bernilai negatif. Akar 57 diperkirakan saja, misalnya 6 kuadrat kan 36, berarti kalau 7 49 ya, dikuadratkan 49. Kalau 8 64. Berarti perkiraannya 7 sekian ya, tapi tidak sampai 8. Kalau 8 kan 64. Berarti 7, sekian. Anggaplah 7, sekian. 1 dikurang 7 kan min 6 misalnya, min 6. Bagi 2. Berarti min 3. Berarti nilainya nanti min 3, sekian. Sementara mutlak ada enggak nilainya yang min?
Tidak ada ya. Jadi nanti kita harus bernalar di sini, harus banyak penalarnya. Kalau untuk soal yang ini harus dinalar. Nah, terlebih dahulu kita harus buat garis bilangan ya. Bapak pindahkan dulu yang ini. Oke. Nah, kita kan harus buatkan garis bilangan. Di sini kan besar dari ya. Ini bulat penuh karena pakai sama dengan ya. Di sini pakai sama dengan. Dapat di sini angkanya 1 dikurang akar 57 ya. 57. Oke. Dan per 2. Satu lagi 1 ditambah akar 57 per 2. Ingat kalau yang besar dari, ini yang besar dari. Besar dari terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Nah, ini baru nilai P ya. Berarti P-nya kecil sama dengan 1 dikurang akar 57 kurang akar 57 per 2. Dan yang satu lagi P-nya adalah besar sama dengan 1 ditambah akar 57 per 2. Nah, di sini tidak memenuhi. Karena kan mutlak ada enggak nilainya negatif? Tidak ada. Berarti bagian ini tidak memenuhi, bagian yang ini tidak memenuhi. TM ya, kita buat TM. Tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi kemungkinannya hanyalah yang ini ya. Nah, jadi kita kembalikan P itu adalah mutlak 5x ditambah 2 besar sama dengan 1 ditambah akar 57 per 2. Nah, ingat sifat mutlak yang besar dari, berarti ada kemungkinan ya. Yang pertama 5x tambah 2 kecil sama dengan min ya. Min 1 ditambah akar 57 per 2. Yang satu lagi, atau 5x tambah 2 besar sama dengan 1 ditambah akar 57 per 2. Oke, kita selesaikan satu persatu. Kita tambah sedikit ruangnya. Nah, di sini akan menjadi 5x tambah 2 kecil sama dengan, ini min 1 ya, min 1 dikurang akar 57 dikalikan negatifnya per 2. Nah, kita selesaikan satu persatu saja. Nah, di sini kan kita mengharapkan nilai x, di sini ada 2, kita pindahkan. Berarti kita perbesar dulu ruangnya. Ini kita pindah dulu. Kita perbesar. Ini mohon maaf sedikit untuk men-setting bentuk papan tulisnya. Oke. Maka ini kita pindahkan ya, duanya ini. Berarti di sini tinggal 5x kecil sama dengan min 1 kurang akar 57 per 2 dikurang 2 ya, dikurang 2. Nah, jadi kita harus pakai juga di sini sifat pecahan, penjumlahan pecahan ya. Anda harus paham penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan harus betul-betul paham. Sambil ini Bapak perbesar. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan saja ke sini ya. Berarti 5x kecil sama dengan min 1 dikurang min 1 dikurang akar 57
dikurang 4 ya, per 2. Nah, sudah selesai belum? Karena di sini min 1 dan di sini ada juga di sana min 4 ya. Jadi kita jumlahkan, berarti di sini 5x kecil sama dengan min 5. Oke, min 5 nya kita perbaiki dulu tulisannya. Min 5 kurang akar 57 per 2. Ya. Di sini masih ada 5, kita boleh kalikan ke sini ya. Maka ini akan menjadi per 10 ya jadinya, per 10. Kita perbesar lagi sedikit. Selesai. Berarti x kecil sama dengan min 5 dikurang akar 57 per 10. Ini kita perbesar dulu. Per 10 ya. Per 10. Nah, selesai bagian yang ini ya. Bagian satu lagi, 5x tambah 2 ya. 2 pindahkan ke sana, berarti 5x besar sama dengan 1 ditambah akar 57 per 2 dikurang 2. Nah, di sini akan menjadi 5x besar sama dengan 1 ditambah akar 57 dikurang 4 ya, per 2. Maka ini akan menjadi 5x besar sama dengan akar 57 dikurang 3 ya, kan 1 dikurang 4 kan 3, berarti akar 57 dikurang 3 per 2. Dan di sini masih ada 5, berarti kita kalikan saja ke sini. Berarti x besar sama dengan akar 57 dikurang 3 per 10 ya. Kita buatkan garis bilangan karena belum selesai, karena kita buatkan garis bilangan sifatnya tadi di sini adalah besar dari. Nah, besar dari. Jadi kita buatkan garis bilangan, kita buat di sini saja. Kita buat garis bilangan di sini. Nah, di sini angkanya adalah min 5 dikurang akar 57 per 10. Dan yang satu lagi adalah akar 57 dikurang 3 per 10. Nah, ini kan kecil dari ini, makanya akan selalu dia seperti ini ya, besar. Satu lagi yang besar dari. Oke, sudah selesai. Jadi HP-nya adalah x kecil dari min 5 kurang akar 57 per 10, dan x2 nya adalah akar 57 dikurang 3 per 10. Coba kita lihat di optionnya. Kita lihat di option jawabannya, ini dia yang B ya, min 5 dikurang akar 57 per 10, atau x besar akar 57 dikurang 3 per 10, terdapat pada option yang B. Oke, kita silang. Oke, cukup bagus ya soalnya, perlu analisa di sini. Terbiasa dengan menggunakan rumus ABC dan segala macamnya, Anda harus terbiasa dengan menggunakan rumus ABC, dan bagaimana analisisnya Anda harus terbiasa dengan menggunakannya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ini kita save dulu. Dengan menggunakan definisi nilai